Wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan mustahadz fil nifas, jadwal muqtada fil nifas, mubtadi'ah fil haid ghairul mumayyizah. Dalam pelajaran jadwal nomor gambar yang nomor 7 bab nifas. Adadul ayam, adadul nifas, garisnya 1 sampai 40. Al-bayan arba'una yauman, adadul nifasi utawi adai nifas iku arba'una 40 apani yauman dinani. Umurun nifasi utawi iki iku oleh nglewati nifas sitina ing suwida wadamu hale utawi getih iku ala launin ing ngatasi warna wahidin kang siji albayan yuraddu den balekaken apa nifasuha nifase muqtada fil nifas muqtada fil haid ilal adati maring adah wa turuha utawi sucine muqtada fil nifas muqtada fil haid iku tis'atun songo wa isruna lan 20. Wa haiduha utawi hete muqtada utawi hete muqtadi'ah iku yaumun sedino wa lailatun lan sewengi, garisnya 1 sampai 80 merah. Ini contoh perempuan yang pernah mengalami nifas dan pertama kali mengalami haid, darahnya satu warna. Di contoh ada 40 hari 40 malam. Pernah nifas 40 hari 40 malam, kemudian mengeluarkan darah nifas 1 sampai 80. Dari tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah nifas sampai hari ke-81 jam 1 siang. Sedangkan masalah mandinya setelah darah mencapai masa 60 hari 60 malam pada hari ke-61 jam 1 siang. Seharusnya mandi. Kita lihat dulu pengambilan hukum. Muqtada fin nifas, pernah nifas 40 hari 40 malam, dan perempuan ini ingat kepada adat nifasnya bahwa pernah mengalami nifas selama 40 hari 40 malam. Di nifasnya dikembalikan kepada adat, yakni dari tanggal 1 jam 1 siang sampai pada hari ke-41 jam 1 siang. Ini masuk hukum nifas. Darahnya satu warna. Kalau merah semua, merah cair semua, merah kental semua. Di 1 sampai 41 termasuk hukum nifas. Mubtadi'ah fil haid, karena pertama kali haid maka sucinya watuhruha, sucinya mengambil 29 hari 29 malam. Jadi 41 ditambah 29 sama dengan 70 hari. Jam 1 siang. Darah yang keluar dari berarti pada hari ke-61 jam 1 siang keramas. Dan mandinya pada hari ke-61 jam 1 hukumnya sah. Karena ini masuk hukum istihadah. Jadi pada hari ke-61 jam 1 siang mandi, kemudian wajib sholat. Dengan darah yang keluar dari hari 41 jam 1 siang sampai 70 jam 1 siang masuk hukum istihadah. Orang istihadah wajib sholat. Jadi dari 40 sampai 60 belum sholat, makanya sholatnya harus dikodok sholat. Setelah mengambil hukum suci
29 hari supaya mengambil hukum haid. Hukum haidnya yaumun walailatun. Berarti yaumun walailatun dari darah yang keluar dari hari 70 jam 1 sampai 71 masuk hukum haid. Pada hari ke-71 ini belum sholat, belum mandi. Ini masuk dor awal. Dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Jadi pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Ternyata darah berhenti sampai 81 jam 1. Darah dari 70 sampai 81 tidak melebihi masa 15 hari 15 malam. Berarti semua darah ini termasuk darah haid mandi. Jadi nggak jadi 71. Karena 71 ini masuk dor awal. Dornya muktadi'ah adalah 30 hari 30 malam. Berarti mengambil dor awal 30, dor sani 30. Pada hari ke-70 ini masuk dor awal. Makanya pada hari ke-71 atau ketika darah mencapai masa yaumun walailatun dari 70 tidak boleh mandi. Mandinya menunggu darah mencapai 15 hari 15 malam. Ternyata darah berhenti pada hari ke-81 jam 1. Dari 70 sampai 81 ini masa 10 hari 10, masa 11 hari. Dari 70 jam 1 sampai 81 adalah 11 hari 11 malam. Sekalipun tidak mencapai atau sekalipun belum mencapai 15 karena darah sudah berhenti, maka wajib mandi ini hukum haid semua. Jadi haidnya tidak bisa dikembalikan yaumun walailatun karena darahnya berhenti sebelum mencapai masa 15 hari 15 malam. Ini hukumnya. Ini pertama kali pernah haid, pernah nifas dan belum pernah haid. Jadi kalau darah berhenti pada hari ke-81, dan seumpama darah berhentinya itu pada hari ke-91, adanya tetap ada nifas, ini contoh lain, adanya tetap saya mengambil 40. Pernah nifas 40 hari 40 malam. Kemudian belum pernah haid. Ada nifasnya 1. Kalau pernah nifas 2 kali gimana? Ya lihat 2 kali 40 dengan 5 yang terakhir, ingat tidak? Ingat. Kalau ingat kepada yang terakhir, nifasnya dikembalikan kepada pengadatan yang terakhir. Dulu lagi saya contohkan. Seumpama darah pernah nifas 40 hari 40 malam, kemudian nifasnya darah nifas yang ini 1 sampai 81. Kalau darah nifas ternyata keluarnya sampai hari ke-91. Dari tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah nifas lebih sampai 91, bukan 81. Nah, di sini ini yang saya ganti. Jadi ada nifas 40 hari 40 malam, kemudian darah keluarnya sampai hari ke-91 jam 1 siang. Maka hukum nifasnya dikembalikan kepada ada nifas 40 hari 40 malam. Karena belum pernah haid,
hukum sucinya mengambil 29 dan ini sama dengan tadi 1 sampai 41 hukum nifas, 41 sampai 70 hukum istihadah. Pada hari ke-6 1 jam 1 siang wajib sholat, wajib mandi suci dari nifas dan wiladah. Belum mandi nifas dan wiladah. Niatnya bisa nifas wiladah, bisa niat hadas besar. Kemudian darah, hukum setelah mengambil hukum suci 29 supaya mengambil hukum haid 1 hari 1 malam. 70 tambah 1 sama dengan 71 jam 1 siang. Ini masuk hukum haid. Tapi pada hari ke-71 tidak boleh mandi. Mandinya kapan? Mandinya setelah darah melebihi masa 15 hari 15 malam dari 70. 70 tambah 15 sama dengan 85. 85 jam 1 mandi suci dari haid. Jadi darah setelah mengambil hukum istihadah, mengambil hukum haid yaumun wa lailatun, tapi mandinya tidak boleh pada hari atau ketika mencapai yaumun wa lailatun, menunggu darah mencapai masa 15 hari 15 malam, karena ini masuk dor awal di dalam masalah haid. Berarti pada hari ke-85 jam 1 siang baru mandi suci dari haid. Hukumnya darah dari 70 sampai 71 jam 1 siang hukum haid. Dari 71 sampai 91 ya Pak. Niki mengambil hukum istihadah. Ini dulu. Mengambil hukum istihadah 29. Nih 29 berarti tambah 29 sama dengan 101. Lihat dari hukum haid 70 sampai sini ini 20 hari. 70 sampai ini 20 hari. Berarti darah yang dari 71 sampai 91 masuk hukum istihadah. 71 sampai 81 sholatnya kodok sholat. 85 sampai 91 wajib sholat. Habisnya darah pada hari ke-91 jam 1 tidak perlu mandi. Kenapa? Karena masuk darah istihadah. Saya ulangi. Di jadwal muqtada fin nifas, muqtadi fil haid, adanya 40 hari 40 malam, kemudian mengalami istihadah dan nifas. Ketika nifas, darah melebihi masa 60 hari 60 malam, yakni darah nifas keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-91. Cara mengambil hukum di dalam istihadah fin nifas, pertama supaya mengambil hukum nifas. Karena pernah nifas, kalau memang ingat, ini contoh yang ingat kepada adah. Nifasnya dikembalikan kepada adah berapa? Adanya 40 hari 40 malam. Berarti darah yang keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai 41 jam 1 siang termasuk darah nifas. Setelah mengambil hukum nifas supaya mengambil hukum suci, pertama kali haid, dornya muqtadi'ah ghairu mumayyizah adalah, dornya muqtadi'ah adalah 30 hari 30 malam. Saya ulangi, dornya muqtadi'ah itu 30 hari 30 malam. Ini muqtadi'ah. Dia supaya karena ghairu mumayyizah, belum pernah darahnya satu warna, hukum sucinya
Hukum sucinya mubtadi'ah fil haid 29, hukum haidnya yaumun walailatun. Setelah mengambil hukum nifas, mengambil hukum suci 29. 41 tambah 29 sama dengan 70. Jadi darah yang keluar dari 41 sampai 70 jam 1 siang masuk darah istihadah. Ketika darah mencapai masa 60 hari 60 malam, yakni pada hari ke-61 jam 1 siang harus keramas, mandi suci dari nifas, mandi suci dari wiladah. Karena ini masuk hukum istihadah, masuk hukum suci. Setelah mandi wajib sholat. Sampai kapan sholatnya? Sampai hari ke-70 jam 1 siang. Dari 41 sampai 61 sholatnya diqodho, 61 70 wajib sholat. Setelah mengambil hukum suci, supaya mengambil hukum haid yaumun walailatun, 70 ditambah 1 sama dengan 71. Darah yang keluar dari 70 jam 1 siang sampai 71 jam 1 siang masuk hukum haid. Tapi tidak boleh mandi dulu. Mandinya kapan? Mandinya menunggu darah mencapai 15 hari 15 malam dari 70. Kenapa? Karena ini masuk dor awal. Jadi ini mandi setelah darah mencapai pada hari ke-85 jam 1 siang supaya mandi suci dari haid. Hukum darah dari 70 sampai 71 hukum haid, 71 sampai 91 termasuk hukum istihadah, mandinya pada hari ke-81 jam 1 siang. Jadi sholat dari 70 sampai 75 supaya diqodho, dari 85 sampai 91 wajib sholat. Ini hukumnya jadwal muqtada fil nifas, muqtadi'ah fil haid ghairul mumayyizah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada nifasnya 2 kali atau lebih? Pernah mengalami nifas 3 kali atau pernah mengalami nifas 3 kali. Pertama pernah nifas 40, 30, 50. Jadi ada nifasnya 3 kali. Tetap jadwal muqtada fin nifas, muqtadi'ah fil haid ghairul mumayyizah. Tapi perempuan ini pernah mengalami nifas 3 kali. Nifas ada, ingat kepada ada. Saya ingat bahwa nifas saya yang pertama 40 hari 40 malam, nifas yang kedua 30 hari 30 malam, nifas yang ketiga 50 hari 50 malam. Maka kalau demikian hukum nifasnya dikembalikan kepada pengadatan yang terakhir, yakni 50 hari 50 malam. Setelah mengalami nifas 3 kali, mengalami istiadah dalam nifas, mengeluarkan darah nifas dari tanggal 1. Mengeluarkan darah nifas dari tanggal 1 jam 1 siang sampai pada hari ke-91 jam 1 siang. Jadi mengeluarkan darah nifas selama 90 hari, tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan 91. Ini istiadah darah nifas melebihi 60 hari 60 malam, berarti termasuk istihadah fin nifas. Caranya nih, karena pernah nifas 3 kali dan ingat kepada ada yang terakhir,
nifasnya supaya dikembalikan kepada pengadatan yang terakhir. Mandinya kapan? Mandinya ketika darah mencapai masa 60 hari 60 malam mandi. Ya, setelah mandi dilihat, atau sebelum mandi dihitung dulu, nggak masalah. Menghitungnya setelah mandi lah. Kalau menghitungnya setelah mandi, apabila mandinya tidak sah, diulangi. Kalau menghitungnya sebelum mandi, malah enak nantinya. Nah, mengambil hukum nifas 50 hari 50 malam, darah nifas dari hari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-51 jam 1 siang. Ini hukum nifas. Setelah mengambil hukum nifas karena belum pernah haid dan darahnya satu warna, mengambil hukum suci 29. 51 ditambah 29 sama dengan 80. Darah yang keluar dari hari ke-51 sampai 80 termasuk darah istihadah. Darah istihadah. Mandinya berarti istihadah wajib sholat. Jadi dari 51 sampai 61 sholatnya dikodok sholat. Dari 61 sampai 80 wajib sholat. Dari 61 sampai 80 wajib sholat. Kemudian mengambil hukum haid yaumun walailatun, berarti 81. Dari darah yang keluar dari 80 sampai 81 masuk hukum haid. Cuma mandinya menunggu darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Darah berhenti pada hari ke-91. Berarti dari 80 sampai 91 darah mencapai 11 hari mandi. Karena darah dari 80 sampai 91 tidak melebihi masa aksarul haid, maka semua darah termasuk darah haid. Jadi enggak jadi darah haidnya yang munwalailatun. Semua darah dari 80 sampai 91 masuk hukum haid. Kenapa? Karena darah ternyata tidak melebihi masa 15 hari 15 malam. Ini kalau pernah nifas 3 kali. Nah, kalau lupa pada ada nifas, ya nanti saja. Kalau lupa pada ada nifas, berarti itu masuk mutahayyir. Saya lupa nifasnya saya berapa kali, saya pernah nifas 3 kali, lupa berapa saja saya lupa. Berarti itu masuk masalah mutahayyir. Jadwal mutahayyir saya terangkan habis ini. Jadi sekarang saya ganti jadwal mutahayyir fin nifas wal haid. Mutahayyir fin nifas wal haid adadul ayam. Berarti entah perempuan ini pernah nifas atau pernah haid tapi lupa. Mutahayyir itu orangnya bingung, pernah haid. Apakah kalau belum pernah nifas nih, saya lupa darah nifas kalau saya keluarnya jam berapa nifasnya, lupa. Itu termasuk mutahayyir nantinya. Saya pernah nifas tapi saya lupa berapa hari nifas saya lupa. Saya dulu pernah haid tapi saya juga lupa berapa hari, lupa kepada ada haid dalam segi perkiraan dan waktunya. Berarti hukum haidnya nanti di sini gambar yang ke-8. Adadul ayam uburun nifas sittina yauman waddamu ala launi wahid al-bayan yuraddu nifasuha ilal majjah wa haiduha ila yaumin walailatin. Jadi kalau ada orang mengalami istihadah fin nifas dan lupa kepada ada nifasnya, lupa kepada ada haidnya, atau pertama kali lupa pada ada haid, saya lupa pernah haid tapi lupa,
semuanya, itu namanya mutahayyirah. Nah, kalau mutahayyirah, jadi setelah ini jadwal gambar yang ke-8, jadwal mutahayyirah. Jadwal mutahayyirah fil nifas wal haid. Berarti pernah, entah itu pernah nifas, pernah haid, tapi yang penting lupa ke semuanya. Jadi karena lupa pada ada nifasnya, lupa pada ada haidnya, maka termasuk mutahayyirah. Mengeluarkan dari setelah darah pada bulannya mengalami istihadah, mengeluarkan darah nifas. Dari tanggal 1 jam 1 siang darah nifas keluar. Sampai kapan? Sampai 80 hari. Sampai 81 mengeluarkan darah nifas. Ketika mandinya adalah ketika darah nifas mencapai masa 60 hari 60 malam. Ini di sini. 60 hari 60 malam. Berarti hari ke-61 jam 1 mandi. Jadi dulu nanti dihitung apakah kalau mandi pada hari ke-61 jam 1 atau tidak. Setelah mandi dihitung bagaimana hukumnya mutahayyirah fihi. Nifasnya bagaimana? Nifasnya dikembalikan kepada lebih sedikitnya nifas. Lebih sedikitnya nifas adalah maddah. Lebih sedikitnya nifas adalah maddah. Berarti saya mengambil hukum nifas 1 hari 1 malam. Tanggal 1 jam 1 siang sampai jam 2 darah dihukumi darah nifas. Kemudian setelah mengambil hukum nifas, mengambil hukum suci, haidnya dikembalikan kepada yaumun walailatun. Berarti mengambil hukum suci 29. Mengambil hukum suci 29, 1 tambah 29. Jadi sama dengan hari ke-30 jam 1 siang. Ini masuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum istihadah 29 supaya mengambil hukum haid yaumun walailatun dari tanggal 30 jam 1 siang sampai dengan hari tambah 29 59 jam 1 siang. Keliru ya. Mengambil hukum haid yaumun walailatun. Berarti darah yang keluar dari 30 sampai 31 jam 1 siang masuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid yaumun walailatun supaya mengambil hukum suci lagi 29 berarti darah yang keluar dari 60 hari ke-60. Ini jam 2 ini saya ulangi. Darah yang keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai jam 2 darah nifas. Tanggal 1 jam 2 sampai 30 jam 2 masuk hukum istihadah. Darah yang keluar dari tanggal 30 sampai 31 jam 2 siang termasuk darah haid. Kemudian mengambil hukum suci 29. Darah yang keluar dari 31 sampai 60 jam 2 siang masuk hukum istihadah. Dulu mengambil hukum istihadah 29. Jadi pada hari ke-60
60, hari ke-60 jam 2 siang masuk hukum istihadah. Kemudian darah yang keluar dari 60 sampai 61 jam 2 siang masuk hukum haid. Berarti kalau pada hari 61 jam 1 siang sudah mandi, mandinya tidak sah, maka mandinya diulangi lagi pada jam 2, mandi lagi keramas suci dari nifas dan wilayah. Mandi pada hari, berarti mandinya nifas pada hari 61 jam 2 siang mandinya. Nah, setelah mengambil hukum haid yaumun walaylatun, mengambil hukum suci lagi sebanyak 29. 61 ditambah 2 sama dengan 90. Sedangkan darah keluarnya sampai hari ke-81. Jadi pada hari ke-61 jam 2 siang keramas suci. Niki masuk hukum haid niki. Jadi itu saya ulangi lagi. Masuk hukum haid dari 61 lagi. Nih, masuk hukum haid niki 61. Nah, nih kemudian dari sini wajib sholat. Jadi dari sini wajib sholat nih. Perempuan ini wajib sholat. Berarti semua darah dari 61 sampai 81 hukumnya termasuk hukum istihadah. Orang istihadah wajib sholat berarti dari tanggal 1 jam 2 sampai 30 kodok sholatnya. Kemudian dari 31 sampai 60 juga sholatnya dikodoi. Dari 60 sampai 81 wajib sholat. Ini masalah mutahayyirah. Jadi kalau mutahayyirah ini masalah haid. Kalau di dalam bab haid mutahayyirah itu hukumnya kahaidin wa katohirin surah kelima. Seperti orang haid di dalam sebagian hukum dan seperti orang suci di dalam sebagian hukum yang lain. Tapi ada kaul yang mengatakan bahwa haidnya mutahayyirah, jadi muqtadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadra. Perempuan yang pernah haid dan lupa pada pengadatan dalam segi perkiraan dan waktunya, dan warna gimana? Haidnya hukumnya darah, semua hukumnya darah seperti orang haid dan seperti tapi ada yang mengambil hukum haidnya yaumun walailatun. Kenapa mengambil hukum yang? Karena terlalu berat. Sebab kalau mutahayyir itu setiap akan sholat wajib mandi. Berarti mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib keramas suci. Tapi kalau hukum haidnya yaumun walailatun tidak ada ikhtiyat, tidak perlu mandi setiap akan sholat. Di sini masalahnya. Jadi mutahayyir fin nifas ini langsung hukum haidnya mengambil yaumun walailatun. Mas'al haid di sini tidak darah yang melebihi masalah. Nifas di sini tidak dihukumi kahaidin wa katohirin, tapi mengambil hukum yang mengatakan hukum haidnya mutahayyirah seperti mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yakni haidnya yaumun walailatun, sucinya 29 hari 29 malam. Jadi ini jadwal mutahayyirah fin nifas wal haid. Perempuan yang pernah nifas, pernah haid tapi lupa
pada pengadatan dalam segi perkiraan dan waktunya. Berarti termasuk mutahayyir, orang yang bingung di dalam nifas dan haid. Jadi mengambil hukum nifasnya hanya diambil atau dikembalikan kepada lebih sedikitnya nifas, hukum haidnya dikembalikan kepada lebih sedikitnya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.